Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Sekaradi Astuti, NRP 054. Di sini saya akan menjelaskan soal yang diambil dari buku sebagai remedi dari kuis untuk soal pilihan yang kedua. Di sini saya mengambil soal 3.55 yang dimana diketahui sebuah automobil yang dimodelkan sebagai single degree of freedom system, dia bergetar pada arah vertikal. Jaraknya yang ini 0,2 dan distance alongnya itu sebesar 35 meter. Dia memiliki natural frekuensi sebesar 2 Hz ini, dan damping ratio atau zeta-nya sebesar 0,5. Di sini kita disuruh menghitung amplitudo dari getaran automobilnya pada kecepatan 60 km/h. Dan di sini kita disuruh menentukan most unfavorable speed untuk penumpang. Ini tuh maksudnya kecepatan yang paling tidak menguntungkan atau yang tidak baik untuk penumpang jika kecepatan dari si automobilnya itu bervariasi. Nah, untuk pembahasannya yang pertama itu kita harus menghitung waktu yang diperlukan si automobil itu untuk menyelesaikan satu cycle atau satu siklus. Di sini kan diketahui tadi jaraknya sebesar 35 meter, lalu kecepatannya yang pertama ini kan ketika 60 km/h, kita bagi jarak bagi kecepatan, lalu kita konversikan menjadi meter per second sehingga nanti si M-nya ini bisa kita coret sehingga nanti waktunya adalah 2,1 second. Jadi si automobil ini membutuhkan waktu 2,1 second untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Kemudian langkah kedua selanjutnya kita harus menghitung excitation frekuensi. Nah, excitation frekuensi ini kita bisa mendapatkannya dari 2pi per waktunya sendiri per T-nya. Nah, tadi kan diketahui 2,1, kemudian kita hitung hasilnya sebesar 2,992 radian per second. Kemudian selanjutnya kita menghitung natural frekuensinya atau frekuensi natural omega n menggunakan rumus 2πf. 2pi kali frekuensinya tadi di awal sudah diketahui 2 Hz dari frekuensi si automobilnya. Kemudian hasilnya nanti sebesar 12,5664 radian per second. Kemudian setelahnya kita dapat menghitung si frekuensi rasio. Nah, menghitung frekuensi rasio ini menggunakan perbandingan omega per omega n, di mana omeganya tadi 2,992 dan omega n-nya sebesar 12,5664. Lalu nanti diketemukan besarnya frekuensi rasionya sebesar 0,2381. Nah, berikutnya kita akan menentukan amplitudo dari getaran si automobilnya. Nah,
pada kondisi tadi si automobilnya itu kita dapat menggunakan persamaan ini. Persamaan X sama dengan Y dalam kurung 1 plus 2 kali zeta kali R kuadrat per dalam kurung 1 min R kuadrat pangkat 2 plus 2 zeta R kuadrat tutup kurung dipangkatkan setengah. Kemudian kita dapat memasukkan angkanya. Di sini Y ini merupakan amplitude yang disebabkan oleh variasi di jalannya, yaitu sebesar 0,1. Nah, terus untuk zeta-nya itu 0,15, lalu kita substitusikan nilai-nilainya, dan R-nya itu sebesar 0,2381. Setelah kita hitung nanti ketemu Z-nya itu 0,105977 meter. Itu merupakan amplitude getaran dari si automobilnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu yang ditanyakan si most unfavorable speed. Nah, ketika si automobilnya itu mengalami kecepatan yang paling tidak stabil atau tidak baik atau tidak menguntungkan itu, hal itu akan menyebabkan amplitude X per Y itu bernilai maksimum. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan persamaan ini. X per Y sama dengan dalam kurung 1 plus 2 zeta R kuadrat per 1 min R kuadrat pangkat 2 plus 2 zeta R kuadrat tutup kurung dipangkatkan setengah. Kemudian untuk ini, si persamaan ini kita pangkatnya ini kita pangkatkan 2 di sini sehingga si setengahnya ini menghilang. Kemudian kita dapat pisahkan dan kita sama dengankan 0. Setelah kita sama dengankan 0, di sisi sebelah kiri ini ada D per DR. Kemudian kita hitung dan nanti akan ketemu persamaan ini. 4R kali R kuadrat plus 2 zeta kuadrat kali R pangkat 4 min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian dari tadi ini kan R pangkat 2 kan ya, dari persamaan yang ini tadi itu masih jadinya nanti akan R pangkat 2, nanti kita R sama dengan kan 0, sehingga nanti kita dapat menggunakan ini untuk menentukan faktornya. Jadi R kuadrat sama dengan min 1 plus minus akar 1 plus 8 zeta kuadrat per 4 zeta kuadrat. Ini tuh menggunakan ABC itu. Kemudian kita substitusikan nilai zeta sebesar 0,15. Nanti dia akan menghasilkan 2 hasil, yaitu R kuadrat sama dengan positif 0,9586 dan negatif 23,1809. Nah, di sini tuh kita mengambil yang R kuadratnya tuh positif, yaitu si 0,9586. Kemudian kita akarkan, hasilnya nanti 0,9791 itu si R-nya. Nah, setelah kita ketemu R-nya, kita dapat menghitung si excitation frekuensi, yaitu si omega ini dengan rumus omega per omega n. Tadi kan di awal kan itu rumusnya dari ini tuh rumusnya dari R sama dengan
omega per omega n. Nah, terus R-nya tadi ketemu 0,9791. Kita pindah ruas, lalu si omega n-nya tadi kita masukkan yang kita sudah hitung di awal 12,5664. Nanti hasilnya akan ketemu omega sebesar 12,3038 radian per sekon. Nah, jadi nanti kita akan menemukan waktu yang dibutuhkan si automobile untuk menyelesaikan satu siklus ketika omeganya sebesar 12,3038 radian per sekon. Itu nanti kita pakai rumus 2pi per ini omeganya, hasilnya nanti waktunya itu sebesar 0,5107 second. Lalu ini berikutnya setelah tadi kita menemukan waktunya, kita dapat menghitung unfavorable speed pada automobilnya. Kita lambangkan sebagai S, di mana nanti kita menggunakan rumus si jaraknya tadi itu per waktu yang ditempuh. Nah, tadi jaraknya sebesar 35 meter per 0,5107 second. Nanti hasilnya sebesar 68,533 meter per sekon. Karena di awal tadi kilometer per hour, maka kita akan mengkonversikan ke kilometer per hour, di mana nilai 1 kilometernya itu sama dengan 1000 per 3600 meter per second. Nah, terus ini nanti kita konversikan dan hasilnya nanti akan sebesar 246,72 km per hour. Jadi nanti kecepatan yang paling tidak menguntungkan atau paling tidak baik yang pada si automobil yang dirasakan oleh yang nanti akan dirasakan oleh si penumpang itu sebesar 246,72 km per hour. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.